Pria ini dipanggil ke dunia lain bersama semua teman sekelasnya. Tapi pria ini jadi satu-satunya orang yang dibuang sendirian ke hutan penuh monster. Itulah yang dialami Seiichi Hiragi. Dia dihina, dijauhi, bahkan dianggap beban oleh teman-temannya sendiri. Suatu hari, dia bersama seluruh teman sekelasnya tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Semua murid langsung sibuk mencari kelompok dan pasangan masing-masing buat bertahan hidup di dunia baru itu. Tapi, masalahnya nggak ada satupun orang yang mau bersama Seiichi. Dia dianggap beban, diremehkan, bahkan dijauhi oleh teman-temannya sendiri. Karena itulah, Seiichi akhirnya dipindahkan sendirian ke sebuah hutan terpencil yang dipenuhi monster mengerikan tanpa bantuan siapapun. Di tengah situasi yang benar-benar putus asa itu, Seiichi menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Sebuah buah misterius bernama buah evolusi. Tanpa pikir panjang, dia langsung memakannya. Dan efek buah itu langsung bikin tubuhnya mengalami perubahan besar. Penampilan Seiichi yang dulu dianggap buruk rupa tiba-tiba berubah drastis menjadi jauh lebih menarik. Sementara kemampuan fisiknya meningkat secara tidak masuk akal. Di saat teman-teman sekelasnya menikmati kehidupan damai di kota, Seiichi justru harus bertahan hidup sendirian di hutan penuh monster. Ironisnya, meskipun teman-temannya hidup nyaman dan terus berlatih, kekuatan mereka hampir nggak berkembang sama sekali. Mereka tetap lemah walaupun sudah mati-matian meningkatkan levelnya. Sedangkan Seiichi, walaupun levelnya masih level 1, seluruh statistik, kemampuan fisik, dan skill miliknya meningkat dengan kecepatan yang gila. Bahkan, setiap kali dia berhasil membunuh monster, Seiichi juga mendapatkan kemampuan milik monster tersebut. Dari sinilah kekuatannya mulai berkembang semakin absurd, sampai akhirnya dia bertemu dengan monster yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seekor gorila betina dengan level di atas 700. とりあえず鑑定すっか。レベルGorila itu bukan monster biasa. Karena evolusinya hampir sempurna, dia sudah bisa memahami bahasa manusia dan memiliki kekuatan fisik yang benar-benar mengerikan. Aura monster itu langsung membuat Seiichi sadar kalau kali ini dia nggak mungkin bisa lari. Mau nggak mau, dia harus bertarung. Tapi karena perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh, Seiichi bahkan nyaris nggak punya kesempatan untuk menang. Untungnya, gorila itu ternyata belum berniat membunuhnya. Dia cuma penasaran seberapa kuat Seiichi. Karena Seiichi berhasil menghindari serangannya, gorila itu merasa tertarik dan perlahan menjadi semakin serius. Dia terus melancarkan pukulan yang lebih cepat dan lebih brutal, seolah sengaja memancing Seiichi untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Namun serangan demi serangan itu akhirnya berhasil menghantam tubuh Seiichi secara langsung. Tubuhnya dipenuhi luka parah dan kondisinya benar-benar hancur. Tapi anehnya, Seiichi masih tetap hidup setelah menerima pukulan mematikan itu. Dan justru karena itulah gorila tersebut semakin tertarik kepadanya. Tapi ketika semuanya terlihat berakhir, sesuatu yang sama sekali nggak terduga malah terjadi. Bukannya membunuh Seiichi, gorila itu justru membawa dirinya pergi. Situasi aneh itu tentu membuat Seiichi makin panik dan langsung berpikir untuk kabur dari hutan secepat mungkin. なんて素晴らしいんだ。待って聖一ダメその方向は うるせえ。スキル。 Namun, saat memasuki sebuah gua misterius, tanpa sengaja, dia malah bertemu dengan seorang bangsawan kegelapan bernama Xenos. Ternyata, sosok yang muncul di dalam gua itu bukan musuh biasa.
Dia adalah seorang undead terkuat dengan level 1500. Begitu melihat manusia masuk ke wilayahnya, Xenos langsung menyerang Seiichi tanpa ragu. Tapi tepat di saat serangan mematikan itu hampir mengenainya, gorila betina tadi tiba-tiba muncul dan melindungi Seiichi dengan tubuhnya. Serangan undead itu menghantam Saria dengan keras sampai tubuhnya mengalami luka yang cukup parah. Melihat seseorang yang sudah menyelamatkannya, Seiichi langsung dipenuhi amarah. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar serius menggunakan seluruh kekuatannya. Pertarungan sengit pun gak bisa dihindari lagi. Seiichi terus menekan Xenos tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk membalas. Sampai akhirnya, Seiichi berhasil mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan yang menghancurkan tubuh Xenos sepenuhnya. お前を守ってみせよう。愛の力で。 Setelah pertarungan selesai, identitas gorila betina itu akhirnya terungkap. Namanya adalah Saria. Karena sudah mencapai evolusi terakhirnya, tubuhnya kini berubah menjadi seorang gadis cantik dengan penampilan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. 私が現れたのはお二人にクリア報酬を渡すためです。報酬？それ！ 今度会った時お前だよ。 Dan sejak Seiichi menerima dirinya, Saria memutuskan untuk selalu mengikuti Seiichi kemanapun dia pergi. Tujuan pertama mereka adalah pergi menuju kota terdekat untuk memulai kehidupan baru. Di tengah perjalanan, mereka sempat bertemu dengan seekor monster yang terlihat lemah dan tidak berbahaya. Tapi ternyata, monster itu memiliki level yang sangat tinggi. Untungnya, Seiichi sekarang sudah berada di level yang benar-benar berbeda. Monster sekuat apapun bukan ancaman besar baginya. Setelah mengalahkan monster itu dengan mudah, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Namun, sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan peringatan aneh. Banyak orang menyuruh mereka untuk tidak mendekati apalagi mendaftar ke Serikat Petualang. Rupanya, serikat itu memiliki reputasi yang cukup buruk karena dipenuhi oleh orang-orang yang aneh dengan tingkah laku dan hobi yang gak masuk akal. 中に何があるの？見たら汚れる。紳士の変態来たAwalnya, Seiichi langsung kehilangan minat untuk bergabung dengan serikat itu. Namun, setelah melihat secara langsung, banyak anggota yang terlihat menikmati hidup mereka dengan sangat santai dan bebas. Seiichi dan Saria malah jadi tertarik dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung ke serikat itu. Setelah resmi mendaftar, mereka diwajibkan mengikuti ujian khusus untuk mengukur kemampuan dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi mereka. Pengawas ujian itu adalah seorang petualang rank A bernama Arturia. Dia dikenal punya sifat kasar, keras kepala, dan cukup galak terhadap peserta ujian. Tapi, di balik sikapnya itu, Arturia sebenarnya orang yang sangat serius dan bisa diandalkan. Ujian mereka pun dimulai dari berbagai pekerjaan sederhana. Pertama, mereka menerima permintaan untuk membantu mengurus anak-anak di panti asuhan. Saria langsung menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendirian. Sementara itu, Seiichi mendapatkan tugas kedua, yaitu membantu menghancurkan sebuah bangunan tua. Tapi, sesaat setelah Seiichi masuk ke dalam bangunan itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Kejadian itu langsung membuat Arturia panik setengah mati. Karena ulah ceroboh Seiichi, dia akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Arturia tanpa diberi kesempatan membela diri. Walaupun sempat membuat masalah di awal ujian, mereka tetap diizinkan melanjutkan tes berikutnya bersama Arturia. Kali ini, tugas mereka adalah mengumpulkan tanaman obat dari dalam hutan. Aturannya sebenarnya sederhana.
Mereka hanya perlu membawa kembali 10 tanaman obat untuk dinyatakan lulus. Seiichi justru mengalami masalah yang cukup aneh. Tanaman yang dia temukan malah semuanya merupakan tanaman langka bernilai tinggi, bukan tanaman obat biasa yang diminta dalam ujian. Keberuntungannya yang terlalu membagongkan itu justru membuat tugas sederhana itu jadi terasa sulit. Saat Seiichi terus mencari tanaman obat biasa di dalam hutan, tanpa sengaja dia malah menemukan pasukan iblis yang sedang membicarakan sebuah rencana rahasia. Begitu menyadari keberadaan Seiichi, pasukan iblis yang sedang berkumpul di dalam hutan itu langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Mereka mengira Seiichi datang untuk menghalangi rencana rahasia yang sedang mereka siapkan. Padahal kenyataannya jauh lebih konyol dari itu. Seiichi sebenarnya cuma ingin bertanya lokasi tanaman obat biasa di mana. Karena dari tadi yang dia temukan malah tanaman obat langka semua. Tapi setelah melihat sendiri seberapa mengerikannya kekuatan Seiichi, para iblis itu langsung memilih kabur tanpa berani melanjutkan pertarungan. Berkat bantuan Artoria, ujian Seiichi dan Saria akhirnya bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kali ini, mereka harus mengikuti tes pembasmian monster. Aturannya cukup mudah. Setiap peserta hanya perlu mengalahkan 10 slime untuk dinyatakan lulus. Namun, sesaat setelah ujian dimulai, Artoria langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. Slime yang seharusnya berada di area itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah diperiksa, ternyata ada sihir teleportasi yang tersebar di seluruh area ujian. Tepat ketika mereka hendak pergi, sebuah portal mendadak terbuka dan menyeret mereka masuk secara paksa. Portal itu ternyata langsung terhubung ke sebuah tempat mengerikan bernama Labirin Naga Hitam. Labirin tersebut dipenuhi jebakan mematikan yang sengaja dibuat untuk membingungkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Karena jebakan itulah Artoria terpisah dari Seiichi dan Saria. Saat sendirian di dalam labirin, Artoria harus menghadapi banyak undead yang terus menyerangnya tanpa henti. Dan keadaan menjadi jauh lebih buruk ketika dia tanpa sengaja masuk ke ruang milik seekor naga hitam. Satu-satunya cara untuk keluar dari sana hanyalah dengan mengalahkan monster itu. Tapi kemampuan Artoria jelas belum cukup untuk menghadapi monster sekelas naga hitam yang kekuatannya berada jauh di atas levelnya. Di saat nyawanya berada di ujung tanduk, Seiichi dan Saria akhirnya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Seiichi segera memberikan ramuan tubuh agar Artoria bisa bertahan. Sementara dia meminta Saria menjaga Artoria selama pertarungan berlangsung. Selain itu, Seiichi langsung maju menghadapi naga hitam sendirian. Beberapa saat kemudian, pertarungan sengit pun dimulai. Naga hitam itu terus melancarkan serangan brutal yang bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Gak heran kalau kali ini bahkan Seiichi pun mulai kesulitan. Namun, saat naga hitam bersiap menggunakan serangan terkuatnya, Saria tiba-tiba mengingatkan Seiichi tentang sihir air yang pernah dia gunakan saat melawannya. Tanpa membuang waktu, Seiichi langsung mengeluarkan sihir tersebut. Dan ternyata benar, sihir air itu mampu menetralisir serangan naga hitam dengan sangat efektif. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Seiichi untuk melancarkan serangan balasan. Dengan kekuatan penuh, dia berhasil mengalahkan naga hitam tersebut. Setelah pertarungan selesai, kemampuan Seiichi kembali meningkat secara drastis. Kekuatan fisik, sihir,
sampai skill miliknya berkembang semakin mengerikan. Bahkan kali ini dia mendapatkan kemampuan baru yang sangat langka, yaitu sihir ruang. Skill itu memungkinkan Seiichi untuk berteleportasi ke berbagai tempat sesuka hatinya. Setelah kondisi Artoria mulai membaik, dia akhirnya meminta maaf karena merasa sudah menyeret Seiichi dan Saria ke dalam masalah besar. Ternyata selama ini Artoria menyimpan sebuah kutukan yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya selalu tertimpa kesialan. Karena itulah dia sering merasa bersalah terhadap semua orang. Tapi Seiichi dan Saria sama sekali nggak menganggap Artoria sebagai pembawa sial. Bahkan, Seiichi dengan santainya mengatakan kalau Artoria bukan pembawa bencana. Dia cuma sedikit pembawa masalah. Selama ini, Seiichi ternyata memakai perlengkapan khusus yang bisa melipat gandakan keberuntungan penggunanya. Karena merasa Artoria lebih membutuhkan benda itu, Seiichi memutuskan memberikannya untuk membantu menghilangkan kutukan tersebut. Setelah masalah Artoria selesai, Seiichi mulai mencari berbagi informasi tentang keadaan dunia itu. Dari Alice, Seiichi mengetahui bahwa ada sebuah kerajaan yang memanggil para pahlawan dari dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis yang baru dibangkitkan. Namun, semakin banyak informasi yang dia dengar, Seiichi mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Semua cerita selalu menggambarkan manusia sebagai pihak yang baik, sementara kaum iblis dianggap sebagai penjahat sepenuhnya. Padahal Seiichi sendiri sudah melihat kalau para iblis juga menderita akibat ulah manusia. Karena itulah, dia mulai bingung menentukan siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Pada akhirnya, Seiichi memutuskan berhenti memikirkan hal itu untuk sementara waktu dan memilih berjalan-jalan menikmati suasana kota. Saat berkeliling, dia bertemu dengan seorang manusia setengah hewan yang ternyata merupakan pelukis hebat. Selain itu, Seiichi juga menemukan sebuah kafe tersembunyi dengan makanan yang rasanya luar biasa enak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar bisa menikmati hidup dengan santai. Sementara itu, setelah kutukannya menghilang, Artoria mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Setiap kali bertemu Seiichi, dia malah jadi gugup dan tanpa sadar berusaha menghindarinya. Setelah berbicara dengan seseorang mengenai perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya itu, Artoria akhirnya sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seiichi! そのせい関係ねえんだよ俺が好きになっちまったんだから Sejak saat itu, Artoria mulai berharap kalau suatu hari nanti Seiichi juga bisa memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Seiichi kembali mengunjungi serikat petualang. Saat itulah ketua serikat menyarankan dirinya untuk membeli seekor kuda. Menurutnya, tunggangan merupakan hal wajib bagi petualang kelas atas karena sangat berguna untuk perjalanan jauh. Karena merasa masuk akal, Seiichi akhirnya pergi ke tempat penjualan hewan tunggangan. Tapi tempat itu ternyata nggak hanya menjual kuda biasa. Banyak hewan unik dan aneh yang ada di sana. Di antara semuanya, perhatian Seiichi justru tertuju pada seekor keledai yang terkenal sangat sulit dijinakan. Semua orang menganggap keledai itu bermasalah dan gak berguna. Namun, sejak mendapatkan skill semua bahasa, Seiichi sekarang bisa memahami ucapan seluruh makhluk hidup. Karena itulah, dia bisa berbicara secara langsung dengan keledai tersebut dan memahami apa yang dia inginkan. Dengan cara itu, Seiichi berhasil menjinakkan hewan yang sebelumnya nggak bisa dikendalikan siapapun. Akhirnya, dia diperbolehkan membeli keledai tersebut. に出たまえ何をためらってるなんだ君部外者は邪魔しない俺オートカップに出てみようかと思うメイも絵画大会に挑戦してみないか Tak lama kemudian, Seiichi memutuskan ikut dalam sebuah perlombaan besar bernama Piala Ibu Kota.
Perlombaan itu terkenal sangat berbahaya dan hanya diikuti oleh peserta-peserta hebat. Selain tertarik pada hadiahnya, Seiichi juga ternyata punya alasan lain mengikuti kompetisi tersebut. Dia ingin menang supaya bisa menginspirasi seorang pelukis jalanan agar berani ikut kontes melukis. Namun, sesaat setelah hadiah utama diumumkan, ekspresi Seiichi langsung berubah total. Ternyata, juara pertama justru akan mendapatkan hadiah menghabiskan 1 hari penuh bersama para Valkyrie. Sedangkan hadiah yang benar-benar berguna malah diberikan untuk peserta peringkat 3 sampai 5. Karena itulah, Seiichi langsung memutuskan untuk sengaja mengincar posisi kelima saja. Sayangnya, rencana itu langsung berantakan karena keledai milik Seiichi ternyata sedang berada dalam kondisi yang kurang fit. Untuk meningkatkan stamina hewan itu, Seiichi memberinya buah evolusi tanpa berpikir panjang. Tapi hasilnya benar-benar di luar kendali. Buah tersebut membuat keledainya berevolusi dan berlari dengan kecepatan yang membagongkan, yang bahkan nggak bisa dihentikan lagi. Akibatnya, Seiichi tanpa sengaja berhasil menyalip seluruh peserta dan keluar sebagai juara pertama. Dan mau nggak mau, dia harus menerima hadiah utama yang sejak awal ingin dihindarinya. Bukan cuma itu saja, setelah mencapai tahap evolusi berikutnya, keledai milik Seiichi juga berubah menjadi seorang gadis cantik seperti Saria. Situasi hidup Seiichi yang sudah kacau sekarang malah jadi semakin aneh. Beberapa waktu kemudian, Seiichi tiba-tiba didatangi oleh anggota Valkyrie. Tapi, bukannya diperlakukan dengan ramah sebagai pemenang lomba, dia malah dibawa pergi dengan cara kasar seperti seorang kriminal yang baru ditangkap. Di sisi lain, pasukan iblis ternyata sedang mengadakan pertemuan besar yang dipimpin langsung oleh Putri Raja Iblis. Seluruh kapten pasukan iblis dikumpulkan untuk membahas rencana aliansi dengan kerajaan Wenberg. Dalam rapat itu, salah satu anggota melaporkan kalau naga hitam telah dikalahkan oleh seorang manusia bernama Seiichi. Beberapa iblis langsung mengusulkan balas dendam dan ingin mengarahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Seiichi. Namun, secara mengejutkan, jiwa naga hitam sendiri justru menolak rencana tersebut. Menurutnya, manusia yang mengalahkannya telah bertarung secara terhormat tanpa tipu daya sedikit pun. Karena itulah, dibanding terus terjebak dalam kebencian masa lalu, Putri Raja Iblis memilih jalan yang berbeda. Dia ingin mencoba hidup berdampingan dengan manusia dan menghentikan permusuhan yang sudah berlangsung terlalu lama. Sementara itu, Seiichi yang sebelumnya dibawa paksa oleh anggota Valkyrie akhirnya tiba di istana kerajaan Wenberg. Sesampainya di sana, Seiichi langsung dipertemukan dengan komandan Valkyrie bernama Louis. Sosoknya benar-benar memancarkan aura kuat dan berwibawa. Setelah selesai melatih anak buahnya, Louis langsung menghampiri Seiichi tanpa banyak bicara. Dan tanpa aba-aba, dia langsung mengajak Seiichi bertarung. Karena semua terjadi mendadak, Seiichi jelas belum siap menghadapi duel melawan komandan pasukan kerajaan. Di awal pertarungan, dia bahkan terlihat panik dan ketakutan sendiri. Tapi, sesuatu yang tidak terduga malah terjadi. Refleks tubuh Seiichi yang sudah berkembang secara membagongkan membuat semua serangan Louis bisa dihindari dengan mudah. Melihat hal itu, Louis mulai terkejut. Dia nggak menyangka ada orang yang mampu membaca gerakannya secepat itu. Bahkan ketika Louis mulai menggunakan kekuatan penuhnya, hasilnya tetap sama saja. Serangannya masih gagal mengenai Seiichi. Sampai akhirnya seluruh anggota Valkyrie dibuat tercengang karena Seiichi berhasil mengalahkan komandan mereka sendiri. Namun, di tengah percakapan antara Seiichi dan Louis, situasi mendadak berubah kacau. Tiba-tiba, seseorang muncul dan mencoba menyerang raja kerajaan Wenberg. Melihat kejadian itu, Seiichi tentu saja ingin membantunya. Tapi, anggota Valkyrie langsung memerintahkannya untuk pergi dan tidak ikut campur. Mereka menegaskan kalau masalah kerajaan bukan urusan orang luar. Kemudian, diam-diam dia memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut sendirian dan mencari pelaku di balik penyerangan itu.
Tak lama kemudian, Seiichi berhasil menemukan pelakunya. Namun, dia benar-benar terkejut ketika mengetahui kalau orang yang menyerang raja ternyata masih seorang anak kecil. 死んでもらう。危ない避けろ。 Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Seiichi menyerahkan anak itu kepada Lorna untuk diinterogasi dan dicari tahu siapa dalang sebenarnya. Setelah mendengar kalau raja terkena serangan menggunakan senjata kutukan, Seiichi langsung meminta dibawa menemui sang raja. Sepertinya dia sudah memiliki ide untuk menyembuhkan kutukan tersebut. Dan saat memasuki ruang raja, Seiichi kembali dibuat terkejut. Ternyata raja itu adalah seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Meski begitu, kondisi raja itu benar-benar sangat kritis. Kutukan yang menyerangnya perlahan menggerogoti tubuhnya. Untuk menyelamatkan sang raja, Seiichi mencoba menggunakan kemampuan penciptaan sihir miliknya. Dia bahkan menciptakan sihir baru secara langsung dan khusus untuk menghilangkan kutukan itu. Walaupun itu pertama kalinya Seiichi melakukan hal seperti itu, sihir ciptaannya ternyata berhasil bekerja dengan sempurna. Kutukan di tubuh raja perlahan mulai menghilang dan nyawanya akhirnya berhasil diselamatkan. Di sisi lain, para pahlawan dari dunia lain ternyata sedang mengalami situasi yang jauh lebih buruk dari dugaan Seiichi. Mereka dikirim ke Akademi Sihir Barbador, tempat di mana para penguasa kerajaan dan penyihir kekaisaran sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai penyelamat dunia.